Suara Wong Desa. Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah doktrin. Kalau mereka tuh boleh berbuat dosa, fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa ba'alwinya? Siapa habibnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Suara Wong Desa. Para sedulur, tadi kita menyimak ya pernyataan dari Habib Rizik. Sebenarnya panjang ya, silakan Anda mencari di YouTube, banyak ya, karena keterbatasan waktu kita ya. Ya, intinya bahwa Habib Rizik itu tidak mendengar atau menonton full dari podcast Bang Haji Roma Irama ya. Bang Haji Roma Irama kita tahu memiliki satu channel YouTube, Bisikan Roma. Di channel beliau ya, Bang Haji mengundang para tokoh-tokoh agama yang meneliti tentang nasab, gitu loh. Dan disitu jelas bahwa Habib Rizik ini mengatakan bahwa Bang Haji Roma Irama itu memfitnah gitu. Walaupun memang beliau tidak menyebut nama ya, tidak seperti Habib Bahar kan langsung ya, karena memang etikanya nggak ada. Kalau Habib Rizik kan masih beretika, jadi tidak menyebut nama walaupun temanya sama. Siapa yang ngomong begitu? Habib mana? Itu sama, settingan sama itu. Coba Anda cari di channel YouTube ya, itu ada begitu. Jadi intinya bahwa mereka itu ya, para habib ini selalu merasa dirinya benar gitu loh. Apa yang dilakukan itu benar. Klaim dia bahwa dia keturunan Rasulullah itu benar. Kalau ada yang mau meneliti itu dihadang ya, dengan tanda kutip ya, dengan ceramah-ceramah yang menghujat, yang dikatakan fitnah, yang dikatakan macam-macam. Seharusnya kan kalau memang ada yang meragukan ya dipersilahkan toh, monggo, kalau memang ada kitabnya dibuka kan begitu, nggak harus panik, nggak harus marah-marah begitu. Bahkan di ceramah beliau ya, itu beliau mengatakan bahwa mengingatkan katanya kepada Bang Haji ya, dia tidak menyebut Bang Haji tetapi yang orang-orang itu kan ya, yang membuat fitnah tentang kaum Alawi. Dia khawatir bahwa nanti meninggalnya ya bisa dikatakan tidak diterima lah gitu ya oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini kan jelas dia mengatakan tidak ada doktrin, tidak ada apa, tapi dari sini kita bisa menyimak ya bahwa beliau mengatakan bahwa apabila ada orang yang tidak percaya dengan habaib, maka dia matinya ya kasarnya itu ke neraka gitu loh. Ini kan jelas gitu loh. Orang-orang yang tidak mempercaya ada habaib, tidak mempercaya mereka, maka matinya itu masuk neraka, dengan istilah dia kan gitu. Di sisi lain dia tidak mengakui kalau ada orang yang apa namanya, mengatakan bahwa para habaib itu mendoktrin dari dulu sampai sekarang itu bahwa semua orang tuh harus tunduk pada Habib, harus percaya bahwa beliau itu turun Rasulullah. Ya ini kan sedikit memaksa gitu loh. Loh, kita orang-orang pribumi kok mau dipaksa loh.
Negaranya siapa? Para Habib itu orang-orang pengungsi dari Yaman, dibawa oleh Belanda. Ya masa kita harus tunduk sama pengungsi? Ini negara-negara kita, negeri kita, bangsa kita, kok kita harus tunduk sama pengungsi? Yang tunduk itu orang goblok. Mohon maaf, saya sedikit kasar ya. Jadi para kacung-kacung, para muhibin ya, para orang-orang yang nggak mau tahu, yang penting takdim sama Habib, mendukung Habib. Anda tuh budak, Anda tuh kacung ya. Masa kita harus taat sama pengungsi? Nggak ada ya. Kalau kita hormat, oke, kita hormat dengan ilmunya, keilmuannya gitu loh. Dan di sini saya bisa melihat ya, dari ceramah Habib Rizik ini, beliau tidak menyimak gitu loh apa yang dikatakan oleh Romai Rama di podcastnya. Kalau dia menyimak, nggak mungkin ada omongan seperti itu. Nggak ada istilahnya menentang, nggak ada. Karena Bang Haji jelas-jelas ngomong, dia tuh cerita masa lalu dia dulu waktu dia masih umur 20 ke atas lah itu. Dia kan masih bukan masih ya, artinya Bang Haji ini memang orangnya cerdas dari dulu gitu. Dari dulu tuh sudah ikut ceramah-ceramah begitu ya. Walaupun dia bukan gelar ustadz, tapi dia tuh sudah bisa ceramah. Nah disitulah ketika Bang Haji dapat kesempatan ceramah itulah, kebetulan beliau bareng seorang Habib ya terserah lah mau dikatakan oknum Habib ya terserah, tapi yang jelas dia Habib. Di situ cerita seperti itu, bahwa anak seorang Habib mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat itu jangan dilarang-larang karena dia mendapat jatah surga. Nah Romai Rama ketika giliran ceramah menolak itu gitu loh. Jadi Romai Rama ini ceramah gitu loh. Waktu itu menceritakan waktu itu. Jadi bukan Romai Rama ini ngarang terus membuat fitnah bahwa Habib begini-begini, atau dia dapat mungkin dari surat kabar atau dari koran ya, mungkin zaman dulu ya. Tidak. Ini Romai Rama langsung mendengar langsung. Itu loh. Nah kemudian sekarang kok ada cerita-cerita yang seperti itu muncul lagi, mengatakan darah Rasul mengalir ke tubuhnya, bahwa 70 kiai kita ya, kiai Nusantara tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu Habib yang bodoh sekalipun, seorang Habib yang maksiat pun. Itu videonya pun ada loh. Ya mereka itu yang ngomong seperti itu kok. Bahkan ada video yang Habib lewat, santri-santrinya itu pada berlarian mencium kakinya, bekas kakinya itu macam-macam itu. Bahkan ada salaman, cium tangan, cium dada, terus cium kaki, telapak kakinya dicium. Anak-anak kecil-kecil itu. Padahal ketika dia di rumah itu nggak mungkin dia mau nyium kaki ibunya. Harusnya kalau mau mencium ibunya itulah yang dicium kakinya, karena ibunya telah mempertaruhkan nyawa melahirkan dia kan gitu. Malah gurunya yang seperti itu diciumin kakinya, itu apa coba? Siapa yang mengajarkan? Wahai Habib Rizik, siapa yang mengajarkan itu? Kalau dia mencium kakinya Bahar, berarti kan Bahar yang mengajarkan. Kok Anda mengatakan menolak? Nggak ada doktrin begitu. Nggak ada ajaran Islam mencium kaki, itu nggak ada. Ajaran kamu orang itu. Anehnya orang pribumi itu loh. Kok masih nggak percaya gitu loh. Kalau bahwa Habib itu diragukan, itu kok masih aja yang membela tubuhnya. Bahkan ya tadinya saya berharap
pada para tokoh-tokoh NU, ya, para pembesar NU itu bisa menengahi gitu loh kasus ini. Ternyata perkembangannya menurut saya tidak, ya. Kenapa? Karena tokoh-tokoh NU itu lebih memilih untuk ya perdamaian gitu loh, jangan ada permusuhan di antara kita, jangan ada perpecahan gitu loh. Benar, tapi kan ini harus diselesaikan loh. Keangkuhan, kejumawaan para habaib ini harus dihentikan gitu. Mungkin Anda yang mendengarkan ini, masa Habib jumawa, masa Habib ngomong begini. Saya ini mantan muhibin, Pak, Bu. Saya ini mantan FPI dulu. Saya pernah ikut lari-lari ngejar mobilnya Habib Rizik. Jarak masih hampir sekilo itu loh. Rombongan saya, pasukan FPI itu sudah nyusul dengan berjalan kaki. Sudah ngeliat mobilnya, kita lari-lari, kita kejar, kita cari jalan. Kita perlakukan mereka itu seperti raja. Itu saya ngalami sendiri gitu loh. Bukan katanya. Terus Anda cobalah ya, dengarkan semua ceramahnya Habib Bahar, dengarkan. Apa begitu cucu Rasulullah itu? Menurut saya justru malah melecehkan Rasulullah. Tidak ada gambaran Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu gambarannya orang itu sabar, ya, pendiam, murah senyum. Menghadapi segala permasalahan itu nggak ada yang melotot-melotot, selalu diademkan permasalahan. Coba Bahar, Anda lihat ceramahnya. Anda bisa menilai sendiri. Jadi ya sekali lagi, awalnya saya berharap ya tokoh-tokoh NU, ulama-ulama NU itulah yang bisa menyelesaikan ini gitu loh. Tapi ternyata tidak, diam-diam saja kok, adem-adem saja. Bahkan ada Kiai NU, ya, idola saya juga kiainya ini ya, dia itu mengatakan terserah kalau mau mengkulik-kulik tentang Habib, tapi jangan yang satu ini. Marah dia kalau dikulik satu ini. Ini bagaimana? Melepas kepalanya, dipegangin ekornya, kan begitu. Ya, kalau dikulik ya semuanya dikulik, nggak harus yang ini jangan, yang itu dikulik, yang ini jangan. Namanya itu tebang pilih. Saya kadang kasihan sama Kiai Imad itu. Mereka berjuang dengan kelompoknya sendiri, dibantu Gus Fuad, dibantu ya kiai-kiai yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ada di Madura. Tapi langkah mereka itu kan tidak kuat gitu loh. Kalau tidak diberi amunisi, diberi kekuatan oleh tokoh-tokoh NU yang besar. Kalau kita berharap dengan pemerintah, sebenarnya tidak. Ya karena memang para habaib ini pinter gitu loh. Dulu waktu pemilu itu dia dibagi masuk semua, ada yang ke Anies, ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo. Nah, kebetulan pentolannya Habib itu ada masuk di Prabowo, dan Prabowo menang pula. Ya susah kalau pemerintah diikut campur tangankan gitu loh dalam mengatasi masalah polemik habaib ini gitu. Dan alhamdulillah ya, saya bersyukur muncul Rhoma Irama ya. Rhoma Irama ini menjadi apa ya, semacam kayak amunisi yang sangat besar ya, karena Rhoma Irama ini memiliki massa yang tidak sedikit. Porsa itu seluruh Indonesia, puluhan juta orang. Nah, ini amunisi menurut saya ya. Mungkin Allah yang menakdirkan ini ya. Ada orang yang punya power besar membantu Kiai Imad. Ini walaupun posisi Rhoma Irama tetap di tengah ya, tetapi para habaib
terutama Habib Bahar udah menyerang. Habib Rizik sudah menyerang gitu kan. Padahal Rhoma Irama pingin netral di tengah. Rhoma Irama cerita, tapi mereka nggak paham gitu. Habib Rizik ini gagal paham sebenarnya. Bahar juga gagal paham itu orang. Diajak adu kitab nggak mau, diajak tes DNA malah membuat fatwa haram. Dan bagaimana gitu loh, apakah kita tambah curiga gitu loh. Oke para sedulur, ini sudah lama ya perjumpaan kita. Sekian dulu, mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung. Sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.